Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik Ibu, untuk memenuhi salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak ini, saya akan melakukan supervisi akademik nih. Di sini saya memilih Ibu Rimin yang akan saya observasi. Apakah Ibu Rimin bersedia? Oke, saya bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Tentunya dalam melakukan observasi ini akan melewati beberapa tahapan. Sebelum ke observasi kelas, terlebih dahulu kita akan melakukan tahapan praobservasi. Di sini akan memakan waktu sekitar 10 atau 15 menit saja. Apakah Ibu punya waktu? Ya, ada waktu lebih juga boleh. Oke, baik Ibu. Saya nantinya akan melakukan observasi kelas nih. Kira-kira apa sih yang sudah Ibu Rimin persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Oke, yang saya persiapkan itu ada bahan ajar atau modul ajar, terus LKPD dengan media yang saya gunakan yaitu media Infokus. Oke, baik Ibu. Apakah ada tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam pembelajaran nanti? Oke, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menggunakan tenses, yaitu tenses yang digunakan yaitu tenses simple present tense. Terus yang kedua, peserta didik mampu bertanya jawab menggunakan simple present tense secara sederhana. Terus yang ketiga, peserta didik mampu memahami anggota keluarga dalam family tree. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendeskripsikan silsilah keluarganya secara sederhana. Oke, baik Ibu, melihat dari paparan tujuan pembelajaran yang Ibu Rimin sampaikan tadi, berarti di sini pastinya ada metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran, kemudian pasti ada juga sumber-sumber belajar yang sudah Ibu siapkan. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Oke, baik Ibu. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode contextual teaching and learning, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan sumber belajar yang saya gunakan di sini yaitu dari buku teks, yaitu English in Context dengan PowerPoint. Oke, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid ya? Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan secara garis besar tahapan pembelajarannya itu seperti apa yang akan Ibu sediakan nanti, mulai dari awal hingga akhir. Oke, baik Ibu. Untuk tahapan pembelajaran itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan ya. Kegiatan pendahuluan itu ada ucapan salam. Setelah itu saya meminta peserta didik untuk memimpin doa. Selain itu saya mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan rencana pembelajaran pada hari ini. Selain itu kita masuk di kegiatan inti, di mana saya akan membagikan LKPD. Dan saya memberikan waktu sekitar 15 menit, siswa mengerjakan tugas yang saya berikan. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil di depan kelas, mewakili satu orang untuk setiap kelompok. Dan yang terakhir untuk kegiatan penutup di sini ada kesimpulan dan refleksi, di mana siswa mereka akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah saya ajarkan. Dan yang terakhir saya memberikan tugas atau PR, di mana siswa harus mengerjakannya di rumah dan mereka akan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, luar biasa Ibu. Baik, memang tahapan-tahapan itu pasti mulai dari pembukaan, inti dan juga penutup. Dalam pembelajaran ini tentunya ada materi-materi yang memang dianggap sulit oleh siswa nih. Berdasarkan perkiraan Ibu Rimin, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa? Kalau memang ada, mungkin bisa dijelaskannya alasannya seperti apa? Oke, baik Ibu. Untuk materi yang saya alami selama ini itu kendala di kamus ya, karena banyak siswa tidak memiliki kamus. Tentunya untuk materi kali ini, misalnya untuk My Family ini punya wacana yang banyak ya. Tentunya siswa diwajibkan harus memiliki kamus. Sehingga mereka dipacu untuk bisa menguasai vocabulary atau kata-kata sulit. Vocabnya ini yang menjadi ini. Oke, baik Ibu. Pasti ada harapan dari Ibu nih dalam pembelajaran itu. Kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran Ibu nanti? Oke, tentunya yang diharapkan oleh kami sebagai guru bahasa Inggris itu ada 4 skill ya, ada speakingnya, ada readingnya, ada writingnya, dengan listening ya.
Tentunya 4 skill ini yang sangat diharapkan oleh kami Bapak Ibu. Oke, baik. Dari keempat skill ini, kira-kira kompetensi mana yang menjadi perhatian khusus Ibu Rimin? Oke, baik Ibu. Untuk 4 kompetensi ini yang diharapkan yaitu untuk skill speaking ya, di mana siswa diharapkan bisa berbicara bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya try to speak English. Berarti memang keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa ini yang menjadi perhatian khusus Ibu ya? Oke, baik Ibu, luar biasa. Ada banyak hal yang sudah Ibu Rimin sampaikan dalam tahap ini, tetapi masih ada satu pertanyaan lagi nih yang mau saya tanyakan kepada Ibu nih, jangan marah ya. Ini berkaitan dengan kompetensi Goro nih. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Rimin kembangkan dalam pembelajaran ini sehingga nanti ketika saya hadir di kelas untuk melakukan observasi ini, saya bisa memberikan penilaian yang objektif sehingga menjadi dasar untuk Ibu mengembangkan kompetensi tersebut di kemudian hari. Oke, baik Ibu, kompetensi yang saya harapkan yaitu bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi yang seharusnya. Oke, berarti lebih pada bagaimana penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa sih? Ini yang ingin Ibu Rimin kembangkan ya. Oke, baik. Kira-kira Ibu Rimin punya kesiapan kapan untuk observasi kelas? Oke Ibu, hari ini setelah istirahat pertama saya siap diobservasi. Oke, luar biasa. Berarti setelah ini kita akan melakukan observasi kelas. Berarti terima kasih untuk waktunya hari ini Ibu Rimin. Sampai ketemu di observasi kelas nanti. Tetap semangat ya. Oke, selamat pagi. Selamat. Oke, good morning all. Good morning, How are you today? I'm fine, thank you, and you? Okay, how do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, as usual ya, before we start the lesson for today, all of you stand up please. Can I ask one student? Kita lihat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan apa itu simple present tense. Yang mencari idola dalam keluarga siapa? Randy. Siapa? Ayah. Hanya ayah saja. Idola ya. Oke, Louis. Siapa? Ayah, ibu. Oke, ayah itu bahasa Inggrisnya apa? Father, Kalau ibu? mother, Miss Ahmad? mother, Oke, Mr. Ahmad dan Miss Ahmad punya berapa anak gitu? dua, Dua anak ya? ya, Siapa dengan siapa? yang satu dan yang satu. Pancasila. Kesimpulan dari materi hari ini. Silakan. Oke, silakan Randy. Berdiri Randy. Selamat siang Ibu Rimin. Siang juga Ibu. Kita sudah melakukan observasi kelas. Sekarang kita akan melakukan diskusi tindak lanjut pasca observasi. Kira-kira apa yang Ibu Rimin ingin dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Oke, saya ingin mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas. Kekurangan yang dialami. Ya. Baik. Dari penampilan Ibu Rimin tadi dalam pembelajaran, bagaimana Ibu Rimin menilai performance-nya Ibu tadi? Mungkin bisa berikan pendapat terkait penampilan Ibu tadi. Oke, saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang walaupun belum maksimal. Oke, walaupun belum bisa dikatakan maksimal, tetapi Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Ibu nih, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu persiapkan sebelumnya? Oke, menurut saya proses pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Mengapa Ibu bisa menilai demikian?
Karena dalam proses pembelajaran tadi ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Oke, luar biasa. Eh, apa sih yang sudah baik menurut penilaian Ibu dari proses pembelajaran tadi? Siswa mulai aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas dengan menggunakan media yang ada. Oke, media-media yang disiapkan tadi membuat siswa menjadi lebih aktif lagi menurut Ibu. Oke Ibu, terkait dengan tujuan pembelajaran nih, bagaimana Ibu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri? Oke, menurut saya ketercapaian dari tujuan pembelajaran tidak dialami semua siswa. Kalau dipresentasikan sekitar 75% yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dan 25%-nya belum mencapai tujuan pembelajaran. Berarti sudah sebagian besar siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi sebagian kecilnya belum. Oke, luar biasa. Baik Ibu, sebagai guru dalam proses pembelajaran di kelas, pastinya kita akan menemukan kesulitan baik yang dialami oleh siswa maupun yang dialami oleh kita guru sendiri. Apakah ada kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran tadi? Kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. Oke, berarti walaupun orangnya duduk dalam kelas, tetapi pikirannya di luar kelas, jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Oke, benar sekali. Kalau dari Ibu sendiri, apakah ada kesulitan yang Ibu alami? Kesulitan yang saya alami yaitu banyaknya siswa yang tidak menguasai vocab karena mereka tidak memiliki kamus. Oke, ini berarti penguasaan vocabulary ini sangat mempengaruhi sekali ya. Oke, baik Ibu, apakah ada rencana yang Ibu pikirkan untuk mengatasi kesulitan tadi? Saya akan mewajibkan setiap siswa harus memiliki kamus. Baik Ibu, sudah banyak hal yang Ibu sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi. Sekarang mari kita sama-sama melihat hal mana yang sudah baik dan hal mana yang perlu ditingkatkan. Setelah saya mengamati pembelajaran yang terjadi di kelas tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu. Minta maaf, saya akan menyampaikan hal mana yang sudah baik dan hal mana yang harus ditingkatkan. Yang pertama itu terkait hal-hal yang sudah baik nih. Yang pertama itu Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, walaupun belum bisa dikatakan maksimal, terus sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu siapkan sebelumnya. Ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya, dan juga ada penutupnya. Di mana di pendahuluan tadi saya melihat bahwa ada apresiasi dan motivasi yang Ibu berikan tadi luar biasa, itu sangat membantu siswa untuk lebih antusias dalam belajar ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga disampaikan tadi. Dalam kegiatan inti juga ada ice breaking yang Ibu berikan sehingga siswa tidak mengantuk. Kemudian dalam diskusi kelompok juga saya melihat siswa lebih banyak yang aktif. Ibu juga selalu ke kelompok-kelompok, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4, sehingga siswa tidak kebingungan. Ini luar biasa sekali. Kemudian ada kesimpulan juga di akhir pelajaran. Tetapi ada hal-hal yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi atau perlu dikembangkan lagi. Mungkin yang pertama itu kalau kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu inginkan sebelumnya, tentunya yang saya lihat di modul ajar tadi sudah ada asesmen. Nah, bagaimana Ibu menerapkan asesmen ini, mulai dari asesmen awal, kemudian asesmen formatif, dan juga asesmen akhir. Nah, tadi mungkin alangkah baiknya Ibu memberikan asesmen awal supaya Ibu bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga kita bisa mengetahui kesiapan belajar siswa itu seperti apa. Misalnya siswa A ini dia lebih sukanya di mana, siswa B sukanya di mana. Kita sesuaikan dengan gaya belajarnya mereka, bukan gaya belajarnya kita. Kita mengikuti maunya mereka seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mari buat dengan kesepakatan kelas Ibu. Setiap kita memasuki les ya, kita harus membuat dengan kesepakatan kelas supaya apa? Siswa, karena kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama dengan siswa
sehingga siswa akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Jadi karena tadi saya melihat bahwa ada siswa yang tidur-tiduran juga, tetap ada yang membuat gaduh di kelas juga. Nah, coba dibuat dengan kesepakatan kelas, pasti sebelum mereka membuat itu mereka akan berpikir lagi, oh saya sudah menyepakati ini bersama dengan guru mata pelajaran, tapi saya tidak akan melakukannya. Itu mungkin salah satu caranya. Terus yang kedua, saat tadi Ibu membacakan tujuan pembelajaran tadi, coba berilah kesempatan kepada siswa untuk membaca tujuan pembelajaran. Ini salah satu cara melatih siswa, literasi siswa juga dalam kelas ya. Bisa diterapkan melalui hal-hal yang sederhana. Beri kesempatan kepada mereka untuk membaca tujuan pembelajaran tadi. Karena kita bisa melihat sendiri ya kemampuan membaca siswa kita di sini seperti apa. Mungkin dengan hal-hal itu adalah salah satu cara sederhana yang bisa membantu literasinya mereka. Terus yang berikut dalam prosesnya tadi di saat presentasi, mungkin alangkah baiknya biarkan anak kelompok yang presentasi itu maju ke depan kelas, supaya ini kelompok-kelompok yang lain itu siap untuk menanggapi. Kalau mereka berdiri di depan kelas, biarkan mereka dalam satu kelompok itu berdiri di depan kelas, itu lebih situasi presentasinya itu lebih aktif, anak-anak lebih antusias. Jadi jangan langsung berdiri di tempat duduknya. Ini masukan dari saya. Kemudian tadi juga ya, kita di awal tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah baiknya di akhir juga ditutupi dengan doa juga. Mungkin itu saja masukan-masukannya. Yang sudah baik mari pertahankan, yang perlu ditingkatkan mari kita pelajari lagi dan kembangkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Bisa Ibu? Oke, baik Ibu. Kira-kira apa rencana Ibu Rimin untuk pertemuan berikutnya lagi? Oke, rencana saya akan menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, harus lebih banyak media. Terus kemudian melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, dan lebih banyak melibatkan siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Oke, luar biasa Ibu. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih untuk waktunya kali ini. Selamat siang. Selamat.